Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu dengan baik dari ba'dal maghrib hingga isya ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya ini adalah peninggalan besar yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang paling agung, melebihi daripada warisan harta. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada Haji Wada'. Khutbah panjang di antara khutbahnya adalah ayuhan nas taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Wahai manusia, aku tinggalkan kalian dua pusaka, dua peninggalan yang kamu tidak akan sesat walaupun aku sudah meninggal dunia, jika kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, akhwafillah, kita akan mencoba untuk tadabbur ayat, mengambil fikih daripada satu ayat di dalam firman Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas ayat 73. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya, dan di antara rahmatnya Dia, ini Allah, jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada waktu siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi di sini kita berarti apa? Berbicara masalah waktu. Kalau kita membicarakan masalah malam dan siang, putaran malam dan siang, ini berarti apa? Waktu, hadirin sekalian. Berputarnya waktu ini setiap hari, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, walaupun kita berada di siang hari maupun berada di apa? Malam hari. Semua dalam rangka untuk mencari surga. Ya, maka bersyukurlah ketika dari kita ini pandai-pandai mengatur waktunya, maka dia akan sukses di akhirat. Ya, maka rugilah ketika orang tidak menghargai waktunya, dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan komentar tentang ayat ini. Waktu adalah karunia Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar manusia mensyukuri nikmat waktu ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dalam rangka mencari rezeki di siang harinya maupun dia istirahat di malam harinya, capek sehabis kerja, ya maka dia syukuri nikmat Allah ini. Ya. Kenapa hadirin sekalian? Karena kita ini hidup untuk ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya semua hidup ini untuk ibadah. Berarti kita ini kalau kita lihat faktanya sedikit ibadahnya. Padahal hidup ini semuanya harus untuk apa? Ibadah, baik itu pagi, siang, sore, malam, untuk ibadah. Tapi kita ibadahnya sedikit. Ya, apalagi hanya waktu-waktu sholat saja. Ya kan? Sholat berapa menit? 5 menit. Berarti kita sedikit. Ya, ibadahnya. Padahal hidup ini untuk apa? Ibadah. Maka kita siasati. Kalau kita bekerja 8 jam, yang kerja di kantor, perusahaan, ya, yang ngajar, hendaklah niatkan karena apa? Allah. Sehingga pekerjaan itu nilainya ibadah yang kemudian bisa memberikan kita pahala di akhirat. Ya. Yang berdagang niatkan apa? Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah tidak hanya apa? Salat, hadirin sekalian. Kalau hanya salat sedikit ibadah kita. Ya, Anda berjalan ke masjid, niatkan semuanya itu ibadah. Bekerja begitu juga, niatkan semuanya ibadah. Sehingga semuanya baik. Ya, semua mengandung apa? Ibadah. Ya, bahkan kata Nabi, orang yang menggauli istrinya kalau dia niatkan karena Allah, tidak hanya nafsu syahwat saja, itu bernilai ibadah. Kita dapat pahala. Ya, sampai di situ hadirin sekalian. Itu bedanya ibadahnya orang alim dan orang awam. Kalau orang awam tidak mengerti ibadah itu hanya sholat saja, puasa, haji. Padahal seluruh aktivitas kalau kita niatkan karena Allah, maka itu apa? Ibadah. Bukankah makna ibadah itu luas? Setiap apa saja dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik itu ucapan, perbuatan yang zahir maupun apa? Yang batin, itu ibadah. Maka seorang muslim pandai menggunakan waktunya ini, zaman. Ya. Jadi yang sesungguhnya sebenarnya malam dan siang ini adalah waktu itu sesungguhnya. Ya, hakikat waktu adalah malam dan siang itu. Maka jangan sampai kita ini apa? Taswif membiasakan diri untuk meyakini nanti saja, nanti aja, nanti saja, besok saja, terus nanti sholat isanya nanti aja. Kalau sudah mau apa tidur, nggak taunya tidur dulu, nanti saja. Ini namanya taswif. Ini bahaya dari syaitan ini. Taswif, saufa usalli. Saya akan apa? Salat. Saufa atau sodak. Saya akan bersedekah. Saya akan ini bahaya sekali. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Ya, ini hadirin sekalian, pentingnya waktu. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya berjam-jam untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Hai manusia, sesungguhnya ya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui hasil kita di akhirat. Jadi sesungguhnya diri kita itu yang paling mengetahui tentang nasib kita di mana? Akhirat. Ya, nilailah diri Anda sekarang ini. Ya, kira-kira berapa persen? Kira-kira ya apa amalan kita dengan dosa kita banyak mana? Ya, waktu ini kita gunakan untuk apa? Itu kita bisa menilai kualitas kita nanti di akhirat ketika kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah kita cerdas hadirin sekalian. Dan waktu ini termasuk rahmat dari Allah. Allah mengatakan wa min rahmatihi ja'ala
lakumul lailah wan nahar. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka manusia setiap detik ya membutuhkan waktu. Tidur pun butuh apa? Waktu. Majlis butuh apa? Waktu. Apalagi makan minum butuh waktu enggak? Butuh waktu. Anda ke warung makan butuh waktu enggak? Butuh waktu. Ya, sebentar saya keluar ke resto, kira-kira setengah jam, tetap butuh waktu. Hadirin sekalian, bahkan ibadah kepada Allah butuh apa? Waktu. Ya, haji butuh waktu. Berapa hari mereka? Ada yang 1 bulan, ada yang 26 hari, ada yang 40 hari, 42 hari, seperti itu. Ada yang 2 minggu. Butuh waktu. Ya, menunjukkan seorang muslim waktu itu penting. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal farah." Ada 2 nikmat yang manusia maghbun, terlena, terlupa dengan 2 nikmat penting ini, yaitu apa? Sihha wal farah, waktu sehat dan waktu luang. Ya, waktu luang sayang sekali enggak dimanfaatkan. Hadirin sekalian. Nah, ini waktu merupakan ladang kita untuk menuju akhirat. Gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Ya, wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu semuanya merugi. Yang kaya, yang miskin merugi. Khusarah. Ya, rais, mer'us, pemimpin yang dipimpin khasarah. Ya, laki, perempuan merugi, semuanya merugi. Yang muda, yang tua merugi. Ya, supaya enggak merugi apa? Illal ladzina aman. Kecuali yang apa? Yang beriman. Kalau enggak beriman rugi. Wa 'amilus shalihat, dan beramal apa? Saleh. Wa tawassaw bil haqq, menasihati, mengatakan yang hak. Ya, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati supaya menetapi kesabaran, supaya bersabar dalam menghadapi berbagai macam apa cobaan. Hadirin sekalian, jadi dengan waktu ini anak Adam melangkah dari hari ke hari, baik itu berbuat jelek maupun berbuat baik. Ya, maka hendaklah peduli sama apa? Waktu. Makanya kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malam dan siang ini. Alhamdulillah, pagi masih hidup kan. Alhamdulillah hidup lagi. Setelah apa? Mati. Ya, kadang kita ini bermimpi buruk, ya kan. Di alam kubur atau apa, enggak taunya dibangunkan subuh oleh azan misalnya. Ya Allah. Berarti anak masih hidup ini, bukan di kuburan. Padahal semalam penuh mimpi apa? Di kuburan, ya kan. Maka hendaklah bersyukur dengan adanya waktu siang dan malam ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk misalnya menyibukkan diri menuntut ilmu, ya kan, menyibukkan untuk beribadah kepada Allah, mendahulukan amal yang banyak apa pahalanya, yang banyak manfaatnya. Hadirin sekalian, tidak menunda ibadah, tidak mengosongkan waktunya. Faida faraghta fansab. Kalau kamu sudah kosong, fansab, susul dengan amalan yang lain. Ya, faragh khalas. Pada isya khalas apa gitu, susul yang lain apa di keluarga, zikir, baca Quran sebelum tidur, ya. Zikir seperti itu. Ya, dan waktu ini akan meninggalkan kita, suatu hari akan meninggalkan kita ketika maut menjemput kita, hadirin sekalian. Dan akan berganti apa namanya? Generasi. Ya, nah ini bagaimana kita ini bisa mencari surga dalam 1 hari itu banyak sekali. Allah dan Rasulnya memberikan solusi kepada kita. 1 hari kita bisa mencari surga. Ya, yang pertama, misalnya mencari surga pada waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-subhi idza tanaffas." Ya, bersumpah dan demi waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ya, perhatikan waktu subuh, bangunlah di waktu apa? Subuh. Misalnya bagaimana cara kita mencari surga?
man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla lailah kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti dia salat malam sepanjang malam. Mulai jam berapa malam itu? Mulai apa? Maghrib sampai sebelum sampai fajar atau tulu syams sampai terbitnya apa? Matahari. Hadirin sekalian, apakah ada orang kuat sholat sampai waktu itu? Ya, sholat tarawih aja imamnya panjang sedikit wis. Ya, siapa itu takmir? Imamnya kok sholatnya panjang banget itu. Besok ganti ya. Kenapa? Sholatnya lama. 1,5 jam, baru 1,5 jam. Terus kalau ini ya, jadi Nabi mengatakan mudah sekali Anda sholat subuh berjamaah di masjid seperti Anda sholat semalam penuh. Berdiri sholat semalam apa? Penuh. Ya, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yalijan nar ahad shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan sholat sebelum matahari terbit, yakni sholat apa? Subuh. Dan sebelum terbenamnya, yakni sholat subuh dan asar maksudnya. Sebelum terbenamnya matahari. Artinya apa? Pasti masuk surga. Mudah kan? Ya, mulai subuh kita mencari surga. Ya, kadang malas untuk mencari surga subuh itu. Apalagi waktu dingin, kamarnya AC, selimutnya tebel, disuruh ke masjid lagi. Ya, apa ini? Baru tidur suruh ke masjid. Regut lagi aja sudah, setan hadirin sekalian. Ya, seperti itu. Padahal Anda menuju surga itu. Menuju surga hadirin sekalian. Enggak mau surga. Ya, semuanya kita ingin apa? Masuk surga. Rasulullah kasih tip-tip yang sangat mudah. Enggak perlu mengeluarkan fulus banyak. Bas, apalagi tetangga sini ada musalla zain. Kenapa tidak? Ya kan? Tidak akan masuk surga lan di sini. Betul-betul tidak akan masuk neraka, maksud tidak akan masuk neraka alias masuk surga. Mafhum mukhalafahnya itu begitu. Ya, Aisyah mengatakan bahwa Nabi biasa mengerjakan salat malam 11 rakaat. Apabila terbit fajar, beliau salat 2 rakaat ringan, lalu beliau berbaring sebelah kanan hingga muazzin datang untuk mengundangkan azan. Ya. Apalagi Nabi mengatakan man shalal ghada, barang siapa yang melaksanakan salat subuh fi jamaah dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir, habis salat subuh duduk zikir hatta tatlu'u syams sampai matahari apa? Terbit. Summa shalla raka'atain, kemudian menunggu matahari terbit, prosesnya itu salat 2 rakaat awal duha atau salat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, sama dengan pahala haji dan apa? Umrah. Padahal dia tidak umrah, tapi dapat pahala haji dan apa? Umrah. Hadirin sekalian, cuma memang godaan. Habis salat subuh ini ngantuk memang. Pengin apa? Rejak, pengin kahwa ya kan? Padahal masjid kadang-kadang menyediakan apa? Kahwa. Enak sebetulnya. 1 jam, 1,5 jam. Ya, kemudian baru keluar setelah sholat. Ini pahalanya haji dan apa? Umrah, hadirin sekalian. Ini mencari surga ya, pertama di waktu subuh, 1 hari itu. Kemudian yang kedua, mencari surga pada waktu duha. Pada waktu apa? Duha. Jadi pernah Abu Hurairah mengatakan, Ausani Khalili, ya, dengan beberapa hal, di antaranya adalah agar aku tiap bulan itu puasa, ya, setiap bulan pertengahan itu puasa, sholat duha dan tidur sebelum witir lebih dahulu. Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk waktu duha, salat duha, mau 2 rakaat ke 4 rakaat, mau 6, mau 8,
Ya. Ini bisa membuat orang itu masuk surga. Kemudian hadirin sekalian, mencari surga di siang hari. Bagaimana? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kerja saja, kerja karena dunia, kita dapat lelah saja. Dapat bayaran, selesai lelah. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka itu adalah berpahala. Sebagaimana Nabi dalam hadis riwayat Muslim bersabda, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan dan minta-minta kepada orang lain. Kamu tidak menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan kamu mendapatkan pahala lantaran nafkah pemberianmu itu. Hingga makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu. Jadi bekerja untuk memberikan makan kepada anak istri nafkah, ini pahala besar. Bersemangatlah. Dan kalau bisa ngasih makanan yang enak-enak. Semakin istri merasakan makanan yang enak, pahalanya besar, surga, hadirin sekalian. Ya, jadi niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi ini asalnya mengunjungi sahabatnya dan juga termasuk pamannya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit keras di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah minas sabiqin al-awwalin, sahabat yang awal-awal masuk Islam dan ikut berjuang bersama Rasulullah di Mekah maupun di Madinah dalam medan jihad. Sakit keras dikunjungi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia putus asa. Seperti dia akan mati. Kemudian dia punya harta. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku sedekahkan hartaku dan aku punya satu putri cuman. Terus aku berikan putriku mungkin sepertiga, yang lainnya aku sedekahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, ya Sa'ad, lebih baik engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, ada uang, daripada enggak mampu akhirnya dia minta-minta. Enggak boleh seperti itu. Kalau kamu berikan hibah sepertiga aja, sepertiga, dan itu sudah banyak, kata Nabi begitu. Dan tidak engkau memberikan nafkah kepada istrimu makanan, kamu akan dapat pahala. Dan kamu jangan mengandai-andai mau mati. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak jadi mati. Padahal sakit keras. Enggak jadi mati. Karena Rasul, bisa jadi engkau akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang butuh tenagamu karena engkau orang berpengalaman. Memang betul akhirnya enggak mati. Panjang umurnya dan dia berperang di Mesir, di Syam, di Irak, hadirin sekalian. Dan anaknya banyak, bukan hanya satu. Hartanya bertambah. Umat Islam sangat membutuhkan dia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul itu mengunjungi orang sakit, mendoakan, jangan putus asa, jangan mengunjungi orang sakit, wah kelihatannya kamu ini tidak lama ini. Saya tambah down deh, kelihatannya nggak lama kamu ini, banyak taubat aja, banyak zikir. Dari mana dia tahu? Bahkan Rasul mengatakan, jangan kau berangan-angan seperti itu ya Sa'ad. Bisa jadi Allah panjangkan umurmu, kamu hidup sehat, kan? Umat Islam mengambil manfaat dari tenagamu, kamu dikasih rezeki sama Allah. Subhanallah, betul. Enggak mati, bahkan Rasul mati lebih dulu. Saat umurnya panjang, hadirin sekalian. Termasuk suatu sahabat yang kalau berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian cari surga lagi dalam satu hari. Hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya yang dituju adalah ilmu, mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan majelis ilmu dikatakan oleh Nabi
raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman-taman apa? Surga. Kalau kamu melihat taman surga, masuklah. Minumlah airnya. Maksudnya apa ini? Majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Berhentilah di situ, dengarkan. Wes dengarkan aja. Walaupun tidur tidak ada masalah. Siapa ini coba? Saya soleh tidur. Tidur tidak ada masalah. Datang sus. Yang penting apa? Hadir di majelis ilmu. Niatnya sudah apa? Di majelis ilmu, hadirin sekalian. Kemudian juga hari itu kita bisa mencari surga, mendidik anak dengan ilmu agama, menasihati anak. Nah, ya Allah salli, salat kamu. Nah, ya jangan berbuat syirik ya, jangan berbuat bid'ah khurafat. Ya, jangan minum khamr, jangan narkoba. Nasihati. Kenapa tidak? Hati-hati kamu, ya jangan mencuri. Jangan korupsi kalau kerja. Harus nasihati. Ini hadirin sekalian bisa membuat orang masuk surga. Ya. Mendidik anak yang saleh. Mendidik anak supaya jadi anak yang apa? Saleh. Nak, jangan lupakan salat dimanapun kamu berada. Dekat orang tua, jauh orang tua, jangan lupakan salat. Jangan kamu pergi ke dukun ya. Ini dinasihati. Terutama hal-hal yang asas penting. Mungkin dia tahu tapi kurang ngeh gitu. Tapi kalau dari orang tua itu akan mengena, yang bekas, ya, bekas. Karena itu kebenaran, nasihat itu kebenaran, ya. Jadi hadirin sekalian penting di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata amaluhu." Apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, dia sedekah jariyah, dia ikut serta dalam membangun masjid, sekolahan, ya, dan dipakai oleh kaum muslimin bertahun-tahun, terus mengalir pahalanya kullu yaum, selama dipakai oleh umat Islam, dimanfaat oleh umat Islam. Masjid terutama. Ya, makanya umat Islam kalau disodori bangun masjid, wis berapapun Anda punya, ikut andil di dalamnya. Karena itu menjadi sedekah apa? Syariah. Ya, dan orang yang mau mati, pinginnya apa? Sedekah. Mau mati pinginnya sedekah. Bukan pingin majlas sama fulan, sama inilah, pingin apa? Pergi jalan-jalan. Waduh, anak kalau mau mati ini pinginnya ke mana? Ke puncak, ke Jakarta. Lah, tidak ada. Aku pingin sedekah dan menjadi orang yang soleh. Mau mati loh ini. Pingin sedekah. Aku ingin bersama istriku. Lah, tidak ada. Ya, ini menunjukkan sedekah jariyah penting. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan. Atau waladun salih yad'ulah, atau dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Anak ini mendoakan orang tuanya. Terus itu yang dibutuhkan orang tua ketika mati dari anaknya. Doa wal amal khair, dan amal baik dari anaknya. Paling manfaat hadirin sekalian. Ya, salat dia orang tua dapat pahala. Kalau orang tua yang mendidik kita semuanya itu. Menyekolahkan kita, orang tua dapat pahala dari ilmu yang kita dapat. Ya, ini namanya anak saleh. Kemudian kita bisa masuk surga, mencari surga di hari itu di waktu sore. Bagaimana caranya? Kita sholat asar secara berjamaah. Sholat asar secara apa? Berjamaah. Dapat surga sudah. Karena Rasulullah mengatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu yang dingin, ya, yaitu maksudnya sholat subuh dan asar. Ini waktu dingin, orang pengen istirahat memang, disuruh sholat, dipastikan dia masuk surga. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat, ya, 2 waktu yang dingin, maksudnya subuh wal asr, maka dipastikan dia masuk apa? Surga. Ya, terutama di kota besar. Ini fitnah bagi orang-orang pekerja. Waduh, gimana nih? Asar pulang belum sholat, sampai rumah maghrib atau isya, lewat asarnya. Maka hendaklah dia berpikir itu. Atau sholat di mana? Di tempat kantornya, atau menjamak. Ya, menjamak duhur kemudian sholat apa?
asar. Pokoknya jangan ditinggalkan sholat asar. Atau sholat di jalan. Ya, apalagi naik mobil pribadi atau sepeda motor bisa berhenti di masjid manapun. Karena itu sholat asar penting, hadirin sekalian. Bahkan ada tekanan ya, jangan sampai meninggalkan sholat asar. Man taraka salatal asar habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, dihapus amalnya. Ya, ada yang mengatakan juga, ada hadis riwayat sahih, man taraka salatal asar faka'annama utira ahlu wa malu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, seperti dia kehilangan hartanya dan seluruh keluarganya. Hartanya dibobol maling, dirampok, warganya mati semuanya. Kira-kira dia bagaimana perasaannya? Stres saja sekalian. Ya, diibaratkan seperti itu orang yang meninggalkan salat apa? Asar. Seperti dia kehilangan malu wa ahluh. Bayangkan. Maka hendaklah orang itu bertobat, menyesal kalau dia tidak salat apa? Asar. Dan alhamdulillah di Indonesia masjid di mana-mana, musalla masjid, suara azan masya Allah. Kita syukuri. Di luar negeri enggak ada azan, enggak dengar anda azan. Kecuali ada beberapa masjid kecil-kecil, beberapa tempat. Ya, orang bisa jadi lewat waktunya kalau enggak lihat jam. Ya, apalagi terpengaruh sudah dengan bule-bule, sudah tidak sholat. Ada orang yang lemah imannya bekerja di luar negeri, sudah la sholla wa la zakah, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, wis sudah. Ya, yang penting cari uang, habis itu mati, ya kan? Ya apa ini? Ada mati habis itu. Ya apa yang dia dapat? Kemudian kita bisa cari surga, ya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Sehari itu kita berusaha untuk sholat 5 waktu di masjid. Man ghada ilal masjid waroha. Barang siapa yang datang ke masjid di pagi hari maupun sore hari, ya 5 waktu maksudnya, a'adallahu lahu nuzlahu minal jannah kullama ghada aw raha. Maka Allah persiapkan tempatnya di surga setiap pagi dan sore dia menuju masjid. Hadirin sekalian, jadi ke masjid karena Allah, jangan karena fulan tidak ada enggak ke masjid, kalau ada ke masjid lah, jangan seperti itu, karena Allah. Ya. Kemudian bisa juga karena jihad, hari itu dia berjihad membela agama Allah. Ya, dia mendapatkan apa? Surga, hadirin sekalian. Atau ibu rumah tangga, sebagai ibu wanita, hari itu dia betul-betul ibadah, mentaati suaminya, puasa dilakukan kalau bulan Ramadan, sholat 5 waktu, ya. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatannya, tidak selingkuh. Bahkan perempuan seperti ini, hari itu disiapkan oleh Allah surga. Disuruh milih pintu yang mana kamu? Mau surga yang mana? Yang tinggi, yang apa? Dekat arsy, yang itu, hadirin sekalian. Ya, hari itu dia sempurnakan, dia mentaati suaminya, menjaga kehormatannya, dia sholat. Kalau bulan Ramadan dia puasa. Khalas, qila laha udkhulil jannah min ayu abwabin syi'ti. Ya, masuklah kamu ya fulana ke dalam surga melalui pintu-pintu yang kamu sukai. Min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Ayo, mau pintu mana? Zain, hadirin sekalian. Bagi wanita, padahal fi baitiha, dia di rumahnya, bisa mencari apa? Surga. Ternyata mencari surga itu lebih mudah, ya, daripada mencari apa? Dunia. Hanya saja memang tidak langsung masalahnya. Kalau kerja di perusahaan kan setiap bulan dapat kan gitu. Jelas memang. Kalau surga ini nanti setelah hari kiamat, ya, baru dia dapat. Sehingga makanya orang malas. Makanya orang apa? Malas, hadirin sekalian. Coba habis sholat Isya langsung masuk surga. Langsung penuh masjid. Soalnya setiap sholat langsung masuk surga. Enak, sudah nggak pakai belanja, nggak pakai apa. Ini ngambil semua, balik lagi ke rumah, nanti nunggu sholat, habis sholat masuk surga lagi.
Makanya ini namanya cobaan. Iman kepada yang gaib. Ini lebih spesial iman kepada yang gaib itu. Ciri khas orang yang beriman, iman kepada yang gaib. Ya, kalau iman kepada yang wajid, yani mawjud, itu tidak aneh. Anda percaya dengan hal yang terlihat, itu suatu hal yang biasa. Anda percaya bulan, ya kenapa enggak? Bulan lihat tuh tiap malam. Anda percaya matahari, ya kenapa tidak? Lihat besok pagi ada matahari. Tapi hal yang gaib percaya tidak mudah. Anda percaya surga neraka, sebentar ya. Maksudnya surga neraka apa ini? Kan begitu ya. Anda percaya hari kiamat? Lah. Ya, ini yang membedakan antara orang mukmin dan orang apa? Kafir. Al-iman bil ghaib. Al-iman bil ghaib. Hadirin sekalian. Maksudnya kabar-kabar dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, masalah gaib itu kita yakini. Ya, kita yakini seperti itu. Terutama Allah yang kita sembah ini gaib. Ya. Ini punya nilai yang luar biasa. Allah janjikan surga, iman kepada yang gaib ini. Kemudian hadirin sekalian, ada mencari surga sepanjang malam. Malam hari ada cara mencari surga. Melaksanakan salat Isya, maghrib secara berjamaah. Ya, begadang menuntut ilmu. Garap PR, baca, menganalisa, terus melihat fatwa ulama-ulama, ya, dalam rangka ibadah. Maka ini juga akan masuk surga. Bangun sepertiga malam untuk sholat dan berdoa. Ini juga akan membuat dia masuk surga. Ya. Jadi penting di sini hadirin sekalian. Kemudian apalagi di waktu malam mengumpuli istri. Bisa masuk surga. Dapat pahala besar. Makanya jangan nafsu saja. Niatkan karena Allah. Pahala termasuk ibadah yang buat dia ini bisa masuk surga, suami istri. Niatnya karena Allah. Doa dulu jangan lupa. Ya, jangan karena nafsu. Kemudian juga berwudu. Kalau berwudu sebelum tidur dan berdoa sebelum tidur, dia masuk surga. Ya, orang yang berwudu itu, ya, kemudian dia berdoa mengucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manjan minka illa ilaik. Ya, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta mutta al fitrah. Kalau Anda baca ini, maka Anda kalau mati di atas fitrah, masuk surga. Hadirin sekalian. Ya. Jadi dari mulai pagi sampai malam kita bisa mencari surga. Asal kita pandai saja. Makanya kita ini, derajat kita bisa menilai sekarang ini. Di hari kiamat kita kira-kira posisi kita di mana gitu. Itu bisa kita lihat dengan rajinnya kita, malasnya kita dalam beramal saleh. Ya, masalahnya kalau sudah kena penyakit malas, ya ini. Ya, karena biasanya maksiat, dosa maksiat ini membuat orang susah untuk beramal saleh. Ya, susah. Jangan sunnah, wajib aja berat. Karena sudah banyak maksiat dan dosa ini punya pengaruh. Punya pengaruh dosa ini. Jangan pikir Anda berbuat dosa tobat selesai. Terkadang punya pengaruh berat sekali untuk beramal saleh. Dan untuk berbuat maksiat lagi cepat. Pingin lagi. Pengaruh hadirin sekalian. Ya, tidak mudah. Orang yang suka berbuat maksiat, tobat pun tidak mudah. Anda nasihati belum tentu mau. Karena sudah keras hatinya. Itu orang yang masih beriman, ya. Apalagi orang kafir. Orang kafir, kata Allah SWT, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala
qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, orang kafir itu engkau nasihati mereka, engkau kasih motivasi, ya, tidak akan beriman karena sudah ditutup oleh Allah mata mereka, hati mereka, pendengarannya ditutup oleh Allah. Ya. Jadi hadirin sekalian, susah kecuali memang ada beberapa orang yang Allah kehendaki kasih hidayah langsung ada. Ya. Seperti ada orang-orang di zaman Nabi, musuh besar Nabi, bayangkan, tiba-tiba masuk Islam, menjadi tokoh Islam. Itu hidayah. Tidak semua orang dikasih seperti itu. Ya, ada orang-orang kafir tiba-tiba masuk Islam. Ya, karena mungkin ada usaha-usaha dia sendiri menggunakan akal sehatnya menerima Islam. Begitu yang terjadi sekarang ini di negeri-negeri Eropa, banyak sekali orang bule masuk apa? Islam. Karena orang kafir itu tidak ada sandaran yang kuat. Tidak ada. Dikatakan Nasara, nggak ada agama sebetulnya mereka. Ya, nggak belajar hari Ahad, hari Minggu itu gereja paling cuma 10 orang, 9 orang. Udah tua, gerejanya besar, sepi. Di Indonesia aja yang ramai. Gereja tiap Ahad itu. Ya. Kalau di sana sepi, mana anak-anak muda? Tidak ada. Anak muda di pub, minum, di pantai. Ya, tidak mau. Kapan ramai gereja itu? Kalau Christmas. Hari apa? Natal, baru ramai. Atau menikah. Setelah sepi. Banyak berita itu putus asa. Saya dibayar pemerintah begini, nggak ada orang. Lebih baik saya pulang kampung aja. Ngomong begitu. Bahkan mereka iri sama kita. Lihat Jumat ini, setiap minggu, setiap Jumat, kok penuh masjid. Dan yang datang anak-anak muda. Sampai mereka pingin, ya apa sih khotibnya ini? Kok bisa meyakinkan? Padahal bukan khotib ya. Awalnya memang karena apa? Kewajiban. Ya kan? Mungkin khotib hanya ceramah saja. Ya, itu mereka minta izin untuk datang sama keluarganya. Kita taruh di basement, tempat parkir itu, kasih kursi, kasih makan minum, dengarkan aja. Ya, saya ini bertahun-tahun tidak ada orang di gereja, tidak ada. Jadi mereka ini ateis sudah tiap harinya itu, tidak ada agama, maka tidak ada pegangan yang kuat. Jika stres mungkin bunuh diri sudah. Ya, stres bunuh diri. Makanya orang-orang kita yang semangat berdakwah on the road, dakwah on the road, orang-orang yang semangat berdakwah, ngasih buku, ngasih ini, masya Allah pahalanya mereka. Banyak yang masuk Islam, laki maupun apa? Perempuan, karena menemukan ketenangan, kekuatan. Ada yang lebih kuat di balik Islam, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak. Agamanya mereka itu pedoman filsafat. Filsafat dijadikan sebagai parameter, sebagai agama. Filsafat. Apa itu? Ungkapan-ungkapan indah kan? Ya, teratur indah. Tapi bukan wahyu, nggak kuat. Ya, tapi banyak orang kita, tokoh-tokoh kita itu lebih suka ucapan apa? Filsafat. Ya, seperti kitab apa? Al-Hikam itu. Ya, filsafat, nggak ada ayat, nggak ada Quran. Itu ucapan orang, mungkin tokoh. Dibandingkan dengan hadis Nabi gimana? Dulu ada orang Golden West itu siapa itu? Mario Teguh. Kalau sudah tayang, penuh orang. Ya kan? Dulu rame itu. Hadirin sekalian. Sampai ada guru sekolah Islam memfotokopi itu ucapan-ucapannya. Saya tegur, untuk apa difotokopi? Kenapa tidak hadis ayatnya yang difotokopi? Ini jelas ini wahyu. Daripada ini, la Quran wala hadis. Hanya dia meniru ucapannya Plato, ucapannya Aristoteles, tokoh-tokoh filsafat. Memang kelihatannya halus sekali. Seperti Anda musik, nyanyian itu kan. Digarap sama seniman, seniman tuh jiwanya halus. Ya, syair-syairnya mengena memang. Sampai ketika orang itu mendengarkan musik, nangis. Ingat masa lalu sama pacarnya waktu bekerja,
lagunya Ebit nangis waktu masih miskin, kan gitu ya. Karena digarap oleh seniman, halus memang, kata-katanya itu halus, tapi bukan wahyu. Maka oleh Nabi dikatakan seruling setan. Seruling kan enak, tapi dari setan percuma, kosong jiwanya, tambah kosong. Penipuan, hadirin sekalian. Kenapa tidak Al-Quran yang dibaca, hadis Nabi, wahyu ini? Nah, ini banyak orang salah dalam masalah ini. Ya, lihat orang yang suka musik, jarang sekali mereka perhatian sama Quran. Ada yang mengatakan itu kalau ngaji bagus, nyanyinya juga bagus, akan kalah. Ya, ngajinya akan kalah dengan apa? Nyanyinya, hadirin sekalian. Iya dulu waktu di pesantren ngaji terus, tapi setelah nyanyi terus gak ada ngaji, duit supaya nyanyian dihafal, nyanyian terus. Nyanyian kan banyak lagu-lagunya, ya kan? Ada orang suka musik, suka nyanyian, karena dianggap bisa menghibur dirinya. Suara-suaranya, syair-syairnya kan ya, ini halus kan? Ya, Anda lebih lebih bersinar, lebih bercahaya, melebihi bulan misalnya. Memuji istrinya atau memuji pacarnya, hadirin sekalian. Ya, seperti itu. Maka ini bahaya, kosong jiwanya. Walaupun kelihatannya sedih atau tertawa atau gembira, tapi dibandingkan dengan Al-Quran tiada artinya, hadirin sekalian. Jadi mari kita jadikan hari-hari kita ini dalam rangka mencari surga. Belum lagi puasa Senin Kemis, belum lagi puasa Daud pada hari itu, ya, belum lagi kita melaksanakan salat Jumat di hari itu. Pahalanya berlipat-lipat dan bisa menghapus dosa. Ya, dan kita harus menyesal karena tidak memanfaatkan waktu. Masa muda kita dulu sudah la'ab, kesana kemari. Tapi alhamdulillah masa tua sadar, masih alhamdulillah. Kalau masa muda sudah buang-buang waktu, tua lagi nggak inget, nggak hijrah, tambah jadi. Semakin tua tambah jadi. Menjadi tua-tua keladi. Ini lebih parah lagi. Hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.